Oke, jadi apa nih Vin yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Jadi gini Pak, kan saya kan juga sering apply kerjaan via email gitu ya Pak. Namun kenapa ya sejauh ini hampir nggak ada yang ke notice malah lewat email. Namun kalau misalkan lewat job portal lain seperti LinkedIn, melamar langsung via LinkedIn gitu loh Pak, yang ada di job portalnya yang paling pojok itu sering ke notice, kepanggil sampai interview, bahkan sampai interview user. Itu kenapa ya Pak yang di email? Padahal saya sudah download Mailtrack buat nge-tracking apakah email saya sudah dibaca ataukah belum, begitu loh Pak. Keren. Tapi rata-rata belum dibaca. Oke, aku jelasin dulu satu-satu ya. Gila, sampai menarik nih ya pertanyaannya ya, sampai ada mail track-nya juga gitu. Seru. Jadi, mau ceritain dulu. Yang kamu lakukan ini udah benar, bahwa kamu berarti kan ngirim lamaran lewat lebih dari satu jalur. Email iya, job portal iya, ini iya, kayak gitu kan. Nah, ini kamu setelah melakukan itu dalam periode tertentu, ada hasilnya, ada feedbacknya, akhirnya muncul suatu pertanyaan. Kenapa yang ini perform, kok yang ini nggak perform, nggak ada panggilan gitu kan? Nah, sekarang balik dulu. Mengirimkan lamaran via apapun, ya, kamu harus benar dari sisi cara melengkapi dokumennya dan cara memakai jalurnya itu. Oke. Nah, kamu bisa jadi dari sisi cara bikin melengkapi dokumen dan lain-lain sama cara pakai emailnya itu tadi. Nah, kita bahas satu-satu. Cara bikin misalkan gini, kamu bisa cross check ulang lowongan pekerjaannya mulai dari lokernya. Lokernya ini loker terupdate nggak? Sumbernya dari mana? Kualifikasinya sesuai nggak? Jangan-jangan lokernya asli tapi nggak update dan lain-lain. Oke. Yang kedua, lokernya update, tapi kamu ngirim segera nggak? Gitu. Ada kemungkinan misalkan udah dapat orang, makanya email selanjutnya nggak dibuka misalkan. Ini kan kecurigaan aja. Kan masih banyak kemungkinan. Ya kan? Tadi kan kamu pakai tracker. Ini ya, tracker itu pro kontra sih. Jadi email track itu ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Ada yang setuju ya udah nggak apa-apa haknya. Tapi ada yang ngerasa terganggu juga gitu kalau di tracking kayak gitu. Jadi bisa diblok kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagian bentuk dari usaha kamu bahwa tapi sebagian aku notice itu ternyata belum dibuka. Nah, balik lagi. Mungkinkah beliaunya sibuk? Mungkinkah emailnya tenggelam? Mungkinkah beliaunya udah dapat orang? Kita nggak ada yang tahu, gitu kan? Berarti kan itu bisa diidentifikasi juga. Cek dari kelengkapannya, gitu. Nah, nanti kamu akhirnya akan tahu bahwa lokernya oke, lamaranku oke, dokumennya oke, sesuai kualifikasi. Oke, barangkali bukan dari sisi dokumennya, barangkali dari sisi cara pakainya. Oke, cara pakai email tuh gimana sih? Orang taunya cara pakai email adalah lokernya minta diarahin lewat email, gitu kan? Terus dilampirin sebagaimana yang diminta. Oke, sebagaimana yang diminta, misalkan nama, judulnya, tujuannya kemana, subjeknya apa tadi itu ya, terus isi body emailnya, terus lampirannya apa gitu. Habis itu dikirim. Nah, banyak kan orang berhenti di situ. Oke. Cara pakai email jangan berhenti di situ. Cara pakai selanjutnya tuh apa? Cari perusahaan itu di sosmednya, di LinkedIn paling gampang. Kamu follow perusahaan itu dan connect recruiter yang kerja di perusahaan itu, temukan recruiternya di LinkedIn. Oke. Begitu ketemu recruiternya, kamu bisa ngirim DM, connect dulu, kamu bisa kirim DM ke beliau, sampaikan. Kau punya LinkedIn kan ya, Vin ya, gitu. Punya. Sampaikan aja bahwa kamu perkenalan diri dan ingin konfirmasi pengiriman lowongan kerja. Misalkan, selamat siang Bu Vina, terima kasih sudah menerima permintaan koneksi saya di akun LinkedIn ini. Perkenalkan, nama saya bla 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 bla. Baru saja atau beberapa jam yang lalu saya mengirimkan lamaran email atau saya melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui
mana gitu. Semoga lamaran kerja saya sudah diterima dengan baik ya Bu, gitu misalkan. Jadi ibaratnya tuh kamu konfirmasi gitu loh, gitu. Atau mungkin kamu dapat lokernya tuh dari postingannya beliau dari LinkedIn. Jadi dari LinkedIn kan ada yang kamu tinggal klik, ada yang diposting sama orang misalkan, dan beliau adalah recruiter. Kamu follow up via email, terus kamu confirm ke beliaunya, entah di kolom komentarnya boleh, entah di DM ke beliau boleh. Terima kasih Bu untuk informasi lowongan pekerjaannya. Baru saja saya sudah mengirimkan lamaran atau dokumen lengkap ke alamat email tersebut. Semoga lamaran kerja saya sudah diterima dengan baik ya Bu, gitu. Mending kayak gitu aja, gitu. Jangan nyuruh ya nadanya. Silahkan dicek. Nah, ada yang kayak gitu. Silahkan dicek. Nah, gitu. Jadi ya, paham kan maksudku? Gitu. Jadi kalau email itu kamu nggak bisa berinteraksi dua arah ngobrol, tapi perusahaan itu pasti ada rekruternya di LinkedIn kayak gitu. Ya silahkan mengakses semacam itu, nggak apa-apa. Gitu. Coba loker-loker itu diarahin kayak gitu. Ini untuk menguji dulu barangkali, ya kan? Dengan adanya satu langkah di depan ini akan ada feedback yang ya performnya lebih bagus, khususnya lewat email loh ya. Itu dulu. Gitu kan. Itu poinku nomor 1. Jadi cara pakai email itu jangan hanya sampai ngirimkan lamaran atau ngirim lamaran terus direkap, enggak. Cari rekruternya di LinkedIn. Terus kamu melakukan konfirmasi, ngobrol, berkenalan sama beliau gitu. Oke? Itu dari sisi follow up email. Yang kedua, pada saat kamu tahu bahwa emailmu nggak perform, kan tadi kamu sadar, tapi yang aku lewat LinkedIn, yang lewat ini bagus, bahkan aku sampai interview sampai user misalkan. Nah, nomor 2 aku pengen nasihatin bahwa pada saat kamu meluangkan waktu untuk menguji cara melamar kerjamu via email, jangan sampai mendistraksi caramu yang udah bener gitu. Oke. Jangan karena ini kenapa kok nggak bagus ya performmu untuk ngirim lewat LinkedIn, lewat job portal lain malah berkurang gara-gara porsi waktumu habis buat ngurusi email gitu. Biasanya tuh kalau orang ngirim lamaran tuh misal ya, aku ngirim lamaran tuh lewat website, LinkedIn, job portal A, job portal B, job portal B, etc gitu kan. Terus habis itu dikirim. Oh yang ini bagus banget, ini jelek. Minggu selanjutnya yang bagus-bagus ini dipertahanan atau tingkatin aja durasinya mungkin atau jumlah lokernya. Jadi yang udah kelihatan bagus fokus dulu ke sana, yang jelek baru diidentifikasi. Jadi jangan sampai kamu pengen memperbaiki yang email, mendistraksi yang udah jalan dengan baik gitu loh, ya kan? Itu aja sih, aku nasihatku itu aja. Jadi cara jangan sampai memakan waktu aja, jadi biar tetap efektif. Jadi semuanya jadi tetap perform. Gitu sih Fit. Nanti aku coba lihat dulu ya ke dokumen-dokumen yang biasa kamu kirim dan lain-lain. Nanti di sesi detail aja itu ya. Baik. Pak. Ada lagi nggak yang pengen kita diskusikan? Ada yang bagian ini. Kalau misalkan nih Pak, ada interviewer baik itu dari HR atau user yang mengabarkan misalkan gini, menginformasikan kalau misalkan 1 minggu lagi saya hubungi dan saya memohon untuk kalau gini deh Pak, misalkan 1 minggu lagi dihubungi, berarti kamu lolos ke tahap selanjutnya. Kalau misalkan 1 minggu atau 2 minggu lagi nggak dihubungi berarti nggak lolos. Nah kalau misalkan saya memohon untuk agar tetap dihubungi, entah itu lolos atau enggak, agar saya untuk mengevaluasi diri misalkan nggak lolos gitu, apakah bagaimana Pak? Kalau kayak gitu bagaimana Pak? Atau jadi ikut aja apa kata interview? Kamu request, kamu mohon itu bagian dari negosiasi gitu, bahwa mohon untuk tetap dihubungi gitu kan. Tapi negosiasi, saranku selain memohon untuk dihubungi gitu, ada opsi kedua, yaitu mohon izin untuk saya follow up gitu. Jadi Bu Vina interview pada kesempatan hari udah selesai ya Bu. Silahkan ditunggu 1 atau 2 minggu ke depan. Apabila tidak dihubungi, maka Ibu mohon maaf belum dapat lanjut ke tahap selanjutnya dan belum bisa bergabung di perusahaan ini. Baik Pak, terima kasih untuk
informasinya 1-2 minggu lagi ya Pak, mohon izin untuk nanti saya follow up gitu. Nggak apa-apa bilang gitu, kan beliaunya bilang 1 minggu. 1 minggu berarti belum bisa langsung kamu bilang ini aku nggak keterima nih, 2 minggu gitu. Boleh nggak follow up? Boleh kan, menanyakan aja gitu. Nanti di 1 minggu gitu atau di 2 minggu kamu follow up aja, nggak apa-apa, kan kamu mohon, itu bagian dari nego gitu. Memohon informasi kan gak ada yang salah gitu kan, nggak apa-apa gitu, bilang aja mohon izin Pak untuk saya follow up gitu, karena beliaunya juga menyampaikannya nggak detail waktunya. Atau mungkin nanti kamu akan menemukan misalkan, baik Ibu Vina, terima kasih untuk kesempatan interview pada kali ini, sudah selesai ya Bu, nanti mohon ditunggu saja, kita akan segera kabari hasilnya gitu, nggak ngasih tahu waktunya kapan gitu. Ya udah kamu bilang aja, baik Ibu atau baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya, baik akan saya tunggu dan saya mohon izin untuk saya update secara berkala ya Bu ya. Untuk saya follow up secara berkala ya Bu ya. Nanti kamu menanyakan, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Vina yang pada tanggal 1 Januari 2023 mengikuti rekrutmen di PT ini sebagai ini. Mohon informasi terkait dengan hasil dan kelanjutan proses rekrutmen saya bagaimana ya Pak. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim. Mau dibales kek, nggak dibales kek, nggak masalah. Kalau dibales misalkan, selamat Ibu, atau misalkan baik Ibu, update-nya adalah nanti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, udah ucapkan aja. Terima kasih Pak untuk update informasinya. Baik, saya akan mempersiapkan sebaiknya untuk proses apa, misalkan MCU gitu misalkan. Terserah gitu. Atau misalnya dikabari belum bisa lanjut, ya udah sampaikan saja. Baik Pak, terima kasih untuk update informasinya gitu. Sayang sekali saya belum dapat bergabung di perusahaan ini. Semoga kita dapat bekerja sama pada kesempatan selanjutnya. Sukses selalu Pak, kirim, misalkan gitu. Kirim aja gitu, nggak apa-apa, itu bagian itu. Nah sekarang aku balikin ke kamu, kira-kira minta izin, dia udah bilang kita nggak akan update ya gitu, terus kamu mau milih yang mana? Minta izin, ayolah Pak kirim update lah Pak gitu, seolah-olah, atau seolah-olah yang kedua kamu kayak, oh ya udah nggak diupdate nggak apa-apa, tapi saya izin follow up ya gitu. Kira-kira kamu milih yang mana? Ini 2 opsi negosiasi untuk follow up. Yang kedua. Ya, kalau aku yang kedua gitu. Karena kalau yang pertama kayak beliaunya udah bilang, kalau aku gitu ya gitu. Tapi ini tuh boleh dilakukan dua-duanya ya gitu. Gitu. Jadi silahkan pilih mau yang mana gitu. Nggak masalah. Bahkan ada proses rekrutmen yang nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu kelanjutannya gimana. Kamunya juga lupa lagi nggak nanya. Gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana? Perlu izin dulu nggak? Saranku nggak. Gitu. Jadi kamu udah pulang baru kepikiran, wah aku gak nanya ya gitu, kok tadi nggak kasih tahu ya gitu, malah sama sekali gak ninjung itu. Misal ada nggak ada, misalkan ada yang tesnya online kadang-kadang tuh kayak bener-bener kalimatnya tertutup, kamu nggak bisa nambahin sesuatu gitu, ya udah selesai kan gitu. Boleh nggak follow up? Boleh gitu. Sama kayak misalkan, jadi itu bagian-bagian dari pencarian informasi, negosiasi gitu-gitu. Sama kalau ada lowongan pekerjaan, ada poster loker perusahaan, dia buka posisi ABC, tapi kamu tuh pengen lowongan D, E atau F gitu, boleh nggak aku ngelamar ke situ yang ABC, tapi aku nggak pengen, ya bukan untuk lamar, ya untuk lamar boleh, nyimpang bidang misalkan. Tapi kalau ada email itu, kamu boleh kok email itu untuk permohonan informasi gitu. Seolah-olah bilang, Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini, beberapa waktu yang lalu saya melihat informasi lowongan pekerjaan di PT ini sebagai ABC. Saya mohon izin untuk menanyakan, apakah sedang tersedia juga lowongan pekerjaan untuk DEF gitu. Atas informasi, jadi judulnya bukan melamar pekerjaan, judulnya permohonan informasi, boleh gitu. Email rekrutmen kan nggak harus untuk kirim lamaran. Kamu kalau tahu email rekrutmen buat permohonan informasi gitu, boleh gitu ya. Jadi ini contoh-contoh gambaran aja, nanti ke depan sambil jalan pasti kamu tahu lah, Vin. Oke? Iya, baik. Sejauh ini kalau via email itu sih Pak jarang banget ke notice, beneran deh. Untuk kemarin saya pernah kirim lamaran tuh via Google Form, kan ada yang Google Form gitu ya Pak. Terus saya screenshot, karena kontak personnya tuh hanya email, ya saya konfirmasi via email dan nggak ada balasan sama sekali juga. Berarti lebih meningkatkan ke tools yang dimana itu dari segi penggunaannya itu ya bermanfaat banget. Nah, saya gitu gini, ya Pak ya. Dari kayak LinkedIn tadi. Betul. Ya. Jadi namanya kamu itu
dipersimpel cara mikir dan cara geraknya aja gitu. Dipersimpel cara mikir dan cara geraknya. Artinya kerjakan dari yang termudah dulu, kerjakan dari yang termudah tapi terbagus performanya gitu. Kamu ngirim lamaran 1 minggu 1000 lamaran. Dari 1000 lamaran yang 800 ada respon, 200 gak ada respon. 200 gak, terus 800 ada respon, itu yang 500 dari LinkedIn, 300 dari job atau website. Ya udah fokusin, berarti cara aku lewat LinkedIn udah bener nih, udah aku lanjutin dulu. Website udah juga nih. Nah, yang 200 nggak manggil ini ternyata lewat Google Form, lewat email. Ya itu mau kamu pelajari dulu ya nggak apa-apa. Mau optimalkan nggak apa-apa, tapi itu ntar aja nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan sampai kamu pengen memperbaiki ini, yang ini performnya turun gitu. Pas lah. Jadi biar efektif aja kerjanya. Baik. Tapi tetap ya, ngirim lamaran tuh banyak channel ya. Jangan cuma lewat email, terus jangan cuma lewat LinkedIn terus gitu. Karena ada loker mungkin ada di LinkedIn tapi nggak ada di website. Mungkin ada di website nggak ada di LinkedIn. Mungkin ada di website dan di LinkedIn nggak ada, tapi ada di Jobstreet misal kayak gitu. Bisa juga gitu. Karena distribusi loker kan beda-beda. Oke. Iya Pak. Apalagi yang pengen kamu diskusikan? Ini Pak, kalau misalkan nih sebenarnya ya Pak, saya kalau misalkan interview awal-awal tuh kayak apa ya namanya, kadang grogi, kadang kayak apa ya, suara saya tuh kadang kayak bergetar gitu loh, tapi lama-lama enjoy gitu. Itu cara ngatasi awalnya tuh gimana ya Pak ya? Ya, jadi rasa grogi itu bisa muncul karena 2 hal, oke? Tapi aku sampaikan dulu, kamu harus sadari bahwa namanya interview itu kan penyampaian informasi secara lisan, paham ya? Penyampaian informasi secara lisan. Ada 2 poin di situ. Penyampaian informasi dan penyampaian secara lisan. Oke? Penyampaian informasi secara lisan. Aku bagi jadi 2. Informasi, ada unsur informasi, ada unsur penyampaian lisan. Rasa gugup, rasa tegang itu bisa berasal dari salah satu ini atau keduanya. Misal, ada orang yang gugup gara-gara dia jago ngomong, tapi informasi yang ingin dia sampaikan dia nggak terlalu menguasai, dia nggak pede dengan informasi itu, dia nggak pede ngomongin topik itu. Informasi ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ya isi CV-mu, pengalaman hidupmu, ya kan? Pengalaman pendidikan, magang dan lain-lain yang ingin kamu ceritakan, pertanyaan-pertanyaan interview yang biasa muncul, riset soal perusahaan di website, di sosmed gitu. Itu bisa muncul dari situ tuh. Jadi kurang siapnya materi atau informasi yang ingin disampaikan, itu bisa bikin gugup juga. Oke? Tapi ada juga yang sebaliknya, materinya tuh dia udah kuat, tapi dia penyampaian lisannya yang lemah. Apa? Kurang praktek ngomong. Oke? Jadi kalau kurang praktek ngomong itu disuruh ngomong susah. Apa orang yang biasa ngomong aja, kalau tiba-tiba dalam kondisi formal di depan orang baru yang kita nggak kenal siapa, orang yang kelihatan lebih wah, pangkatnya lebih tinggi, kelihatan lebih gini, kita udah down dulu gitu. Tapi kalau untuk orang yang sudah terbiasa komunikasi, berinteraksi dengan berbagai jenis orang gitu ya, laki-laki, perempuan, tua, muda, di forum formal, di forum non formal, temu individu, temu di banyak audiens gitu, ketemu kayak gitu ya biasa aja gitu, paham ya gitu. Kuatnya materi tapi kurang praktek dari ngomong ini, kurang siapnya dari komunikasi ini juga bisa bikin tegang. Apalagi keduanya, dari materi kamu kurang riset, kurang menyiapkan, ya kan? Dari sisi praktek kurang gitu. Makanya aku sering bilang bahwa pada saat kita ingin punya perform bagus saat interview, kita harus meningkatkan jam terbang. Meningkatkan jam terbang apa? Praktek. Praktek apa? Praktek ngomong sama praktek gali info tadi, riset gitu. Riset posisi yang kamu lamar, tugas, tanggung jawab, kewajiban, software, hardware yang dimiliki, kualifikasi orang yang dibutuhkan, kunjungi website perusahaannya, kunjungi ini itu, ya kan? Baca ulang CV-mu, pahami yang kamu tulis gitu. Dan kamu juga latihan ngomong. Banyak orang
porsi bacanya lebih banyak, tapi ngomongnya kurang. Dengan berbagai alasan. Aku nggak ada partner ngobrol. Aku nggak tahu harus ngomongnya mulai dari mana. Aku nggak tahu yang aku obrolin ini benar atau salah, karena sejauh ini aku ngomong sendiri, gak ada yang ngoreksi, gitu-gitu dan lain-lain ya, kayak gitu. Oke? Jadi kamu bisa coba di situ untuk praktek itu. Nanti aku ini aja ke depan nggak apa-apa. Kan teman-teman yang di komunitas bisa praktek interview sama aku gitu. Kamu bisa tuh coba siapkan 2 itu. Oke? Sekarang kalau misalkan tadi kita kondisionalnya itu adalah awalnya tuh suara saya tuh getar mau ngomong. Tapi lama-lama enjoy. Ya udah, karena kamu menduga-duga aja, menebak-nebak aja. Deg-degan di awal stage itu biasa gitu. Oke? Kecuali suaramu tuh kayak ketakutan sampai akhir, sampai ujung. Keringat dingin, sakit perut, pengen pingsan. Gitu. Oke? Nah, itu beda lagi tuh. Tapi kan ini cuma di awal, udah nggak masalah. Nah, nanti gimana caranya biar itu bisa hilang? Bisa nggak? Bisa. Cuma butuh praktek. Gitu. Role play. Role play sendiri boleh, sama orang boleh, sama partnermu siapa di situ boleh gitu. Nanti sama aku boleh gitu. Nanti di sesi selanjutnya aku ceritain gitu. Ya, itu bisa dipelajari kok itu. Oke. Apalagi mungkin boleh soal apapun itu, interview juga boleh, atau apa yang kamu masih bingung, kita diskusi santai dulu. Ya. Apa ya? Kalau misalkan ini Pak, kan saya kan paling sering kan daftar bagian admin. Nah, kalau saya sendiri kan fresh graduate. Kalau misalkan ditawari pekerjaan, namun di luar kompetensi saya, apakah saya tetap harus terima-terima aja sebagai batu loncatan, atau yang kedua ini kadang saya mikir ulang Pak, kalau misalkan saya tidak memumpuni atau kualifikasi saya belum memumpuni, kan saya juga tidak mau memberikan rugi terhadap perusahaan tersebut Pak. Maksudnya ya saya mau belajar, namun bukan dari nol gitu. Kalau saya punya dasarnya terlebih dahulu, kan nanti kan belajarnya bisa langsung lanjut gitu Pak, maksud saya. Jadi kamu ya, Pak? Ditawari posisi lain ya? Ditawari posisi lain di tengah proses rekrutmen. Iya. Sebagai customer agent, tapi bahasa Inggris gitu loh. Sedangkan bahasa Inggris saya tuh belum begitu fasih seperti itu Pak. Oke, aku jawab dulu ya. Jadi kayak gini, sangat mungkin bahwa di dalam beberapa proses rekrutmen, kamu daftar posisi atau role A, tiba-tiba kamu ditawari di tengah jalan, kamu kayaknya cocok role B deh, itu gimana gitu. 1, itu merupakan hak kamu untuk mengiyakan atau menolak. Silahkan sampaikan secara elegan saja, secara profesional saja gitu. Kalau memang apa sih yang bisa dipertimbangkan gitu ya, apa yang bisa kamu pertimbangkan, balik lagi gitu, bahwa kalau kamu ditawari ini, kira-kira tadi kan kamu bisa nge-SWOT dirimu sendiri, kekuatanmu di mana, kelemahanmu di mana gitu kan ya, gitu. Ya masalah gitu. Kalau memang kamu melihatnya kalau faktornya hanya karena saya belum pernah, santai aja. Kamu nanti penempatan juga diajarin gitu. Dan kamu gak bakalan sendiri di kerja lepas gitu. Pasti tetap kamu bisa nanya orang, nggak tahu nanya gitu. Ya kan? Nah, sekarang kamu tergantung dulu dari apa? Dari hati kamu pengen nggak kerjaan itu? Nggak pengennya tuh gara-gara belum tahu, atau memang benar-benar udah tahu tapi aku pernah riset itu tapi aku nggak minat gitu. Kalau belum tahu, boleh kamu ditanyakan di situ gitu. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon informasinya Bu terkait dengan pekerjaan itu. Mohon untuk dijelaskan terkait dengan gambaran untuk posisi itu Bu gitu. Boleh dijelaskan Bu terkait dengan gambaran untuk posisi itu gitu. Nggak apa-apa kalau kamu pengen tahu dulu. Tapi kalau kamu memang mau berfokus dengan posisi yang ada, sampaikan aja. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sampaikan aja, saat ini saya sedang berfokus untuk berkarir untuk posisi ini, sehingga saya mohon atau saya ingin melanjutkan proses rekrutmen ini untuk posisi semacam ini. Nggak apa-apa gitu. Baik. Nggak apa-apa gitu. Dilatih aja. Berarti... Jadi boleh nolak, boleh enggak. Nolak boleh langsung, boleh nanya dulu gitu. Karena kita balik lagi, kita tuh nggak mau tuh bisa karena kita belum tahu aja loh gitu. Kalau kamu nggak usah terlalu mikirin, oh ini tuh aku nggak bisa deh, aku belum bisa kayak gitu ya, nggak apa-apa mikir itu boleh gitu. Aku nggak merugikan perusahaan ya nggak apa-apa, sampaikan alasan itu juga boleh. Tapi untuk hal-hal yang bisa dipelajari sambil jalan jangan takut sih kalau aku sih gitu. Kan balik lagi ya, kan masing-masing orang punya keinginan nih.
pengen berkarir soal apa gitu. Distraksi semacam itu ada yang mau dipindah, ada yang enggak gitu. Jadi kalau nggak mau ya nggak mau, nggak apa-apa, nggak ada salah benar di situ. Oke? Baik. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Oke, apalagi yang bisa didiskusikan? Kamu ada pertanyaan apa lagi? Sejauh ini sih Pak. Oh ya, ini Pak. Apakah Bapak ada saran untuk untuk saya sertifikasi online yang di Google itu biasanya di web apa ya Pak? Oh, nanti aku performa. Nanti gini, kita ngobrol dulu. Kamu pengennya tuh ngelatih kemampuan apa kayak gitu. Training apa, sertifikasi apa gitu. Misalnya kamu pengen meningkatkan kemampuan masakmu ya cari kursus masak kan ibaratnya gitu. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya kursus bahasa Inggris. Meningkatkan kemampuan digital marketing ya ikut kursus digital marketing, bootcamp itu digital marketing, sertifikasi digital marketing dan lain-lain gitu. Disesuaikan aja sama itunya gitu. Oke. Nanti aku tanya itu nanti. Ke passion aja ya Pak. So ini cukup sih Pak untuk informasinya, sangat membantu sekali. Oke, berarti yang general cukup itu ya gitu. Nanti kita ngobrol lagi karena tadi aku bilang bahwa yang kamu lakukan itu udah bagus, udah sesuai arah gitu ya, udah sesuai dengan jalannya gitu. Udah, karena ibaratnya tuh kamu udah pernah lolos sampai user dan itu nggak cuma sekali pasti, atau interview itu udah nggak cuma sekali, sehingga kalau kamu udah pernah sampai tahap jauh gitu, kamu nggak usah terlalu khawatir sama CV. Ibaratnya kalau kamu udah sampai sono gitu, CV-mu ini bahkan belum aku review tuh berarti udah oke-oke aja, udah siap pakai gitu loh. Buktinya udah ada yang manggil, paham kan? Kayak gitu. Sekarang yang nanti kamu akhirnya harus identifikasi adalah mana tahap terjauh yang pernah aku alami. Nah, nanti kamu baru analisis itu dulu sebagai prioritas. Gimana ya biar tahap itu tuh aku bisa lanjut lagi? Karena sampai detik ini aku cuma bisa baru sampai tahap itu gitu. Lebih fokus ngurusin itu daripada ngotak-atik CV kalau memang udah pernah sampai jauh. Oke? Atau yang kedua, kamu lebih fokus sama tahap yang paling sering gagal juga gitu. Aku paling sering gagal di interview HR. Fokuslah belajar interview HR. Banyak orang salah fokus belajar. Misalkan nggak banyak panggilan secara administratif, CV yang diedit-edit. Terhenti di psikotes, CV yang diedit. Gagal di interview HR, CV otak-atik lagi. Gagal di interview user, CV otak-atik lagi. Kayak nyalahin CV terus, padahal sebenarnya bukan itu gitu. CV tuh oke-oke aja, itu buktinya udah lolos. Yang penting tuh ini loh, tahap-tahap selanjutnya ini loh, yang tahap titik terjauh, kalau bisa biar sampai ujung, sama yang paling sering gagal gitu. Oke, itu ya untuk secara umumnya ya. Kita masuk ke sesi detail ya, oke.